Kok sekarang kita sering disuruh pakai masker sih, Kak? Karena kita sekarang sedang mewabah virus corona. Apa akibatnya kalau kita tidak pakai masker? Kalau kita tidak pakai masker, akibatnya seperti ini. Saat kita bersin, kita mengeluarkan droplet. Droplet itu mengandung virus. Virus datang menyebar melalui droplet. Kalau kita pakai masker, virus yang terdapat dalam droplet akan terhalang. Saat ini, apakah kalian selalu memakai masker saat keluar rumah? Jika iya, berarti tindakan yang kalian lakukan sudah tepat. Mengapa? Masker dapat melindungi kalian dan orang lain tertular virus. Misalnya, virus corona. Virus ini terdapat pada percikan droplet orang yang sakit ketika ia bersin, batuk, atau bahkan saat berbicara. Penularan pun dapat terjadi ketika percikan droplet masuk ke tubuh orang lain melalui mulut atau hidung. Jadi, penggunaan masker memang sangat dianjurkan untuk menghambat penyebaran virus corona. Tidak hanya untuk orang yang sakit, orang yang sehat juga diwajibkan menggunakan masker. Masker harus digunakan oleh orang yang sakit karena dapat mencegah percikan dropletnya mengenai orang lain. Masker juga harus digunakan oleh orang yang sehat agar dapat terhindar dari percikan droplet yang mengandung virus. Kadang, beberapa orang terlihat sehat tanpa gejala sakit, tetapi ada kemungkinan dia sudah terpapar virus sehingga orang tersebut dapat menularkannya kepada orang lain. Itulah pentingnya, baik orang yang sakit maupun orang yang sehat harus menggunakan masker. Masker dapat menahan percikan droplet sehingga virus tidak dapat masuk melalui bagian mulut dan hidung. Terdapat beberapa jenis masker, yaitu masker bedah, masker N95, dan masker kain. Masker bedah dan masker N95 wajib digunakan oleh tenaga kesehatan. Adapun masyarakat umum, seperti kalian, dapat menggunakan masker berbahan dasar kain. Meski bukan masker yang ideal dan tidak seefektif masker bedah maupun masker N95 dalam mencegah COVID-19, namun masker kain jika dipakai dengan benar masih jauh lebih baik daripada tidak mengenakan masker sama sekali. Masker bedah. Masker bedah merupakan masker sekali pakai yang biasanya digunakan oleh tenaga medis saat bertugas. Masker bedah dapat dijadikan pilihan untuk mencegah penyebaran virus corona karena memiliki lapisan yang mampu menahan percikan air droplet. Meski begitu, masker ini lebih efektif bila dikenakan oleh orang yang sedang sakit untuk mencegah penularan patogen ke orang lain, ketimbang oleh orang yang sehat untuk melindungi diri dari penyakit. Bagaimana cara menggunakan masker bedah yang benar? Pertama-tama, cucilah tangan kalian terlebih dahulu. Periksalah kondisi masker dan pastikan masker tidak sobek. Posisikan sisi berwarna hijau di bagian luar dan yang berwarna putih di bagian dalam. Permukaan warna putih berfungsi menyerap patogen saat batuk atau bersin. Sedangkan permukaan warna hijau atau berwarna lain merupakan permukaan waterproof. Pasang tali masker dengan baik. Jika perlu, tali diikat. Ikat bagian atas terlebih dahulu, kemudian bagian bawahnya. Pastikan bagian yang ada logamnya berada di batang hidung. Lekukan strip logam mengikuti lekukan hidung hingga tidak menyisakan lubang. Tarik bagian bawah masker, sehingga bagian mulut tertutup sempurna. Ingat, hindari menyentuh bagian tengah masker saat digunakan. Saat akan melepas masker, cuci tangan kalian terlebih dahulu. Lalu, pegang bagian talinya. Potonglah masker tersebut dengan gunting untuk menghindari pemakaian kembali. Selanjutnya, masukkan dalam kantong plastik.
dan buang di tempat sampah agar virus tidak menyebar. Langkah terakhir, cuci tangan kalian kembali. Menggunakan sabun agar virus yang menempel di tangan mati. Masker N95. Masker N95 juga disarankan untuk mencegah penularan virus corona. Masker yang cenderung lebih mahal dari masker bedah ini tidak hanya mampu menahan percikan droplet saja, tetapi juga partikel kecil di udara yang mungkin mengandung virus. Dibanding masker bedah, masker N95 terasa lebih ketat pada wajah karena telah didesain secara pas untuk menutupi hidung dan mulut orang dewasa. Pada anak-anak, penggunaan masker ini tidak disarankan karena ukuran masker bisa terlalu besar sehingga tidak dapat memberikan perlindungan yang cukup. Walaupun daya lindungnya lebih baik, masker N95 tidak disarankan untuk penggunaan sehari-hari. Hal ini disebabkan desainnya yang membuat orang yang memakai bisa sulit bernapas, gerah, dan tidak betah memakainya dalam jangka waktu yang lama. Masker kain. Menurut penelitian, masker kain memang tidak seefektif masker N95 maupun masker bedah dalam menangkal virus corona. Masker ini hanya mampu menangkal virus sebanyak 70%. Jadi, harus segera dicuci setelah dipakai dalam waktu 4 jam dengan sabun dan air. Air hangat lebih baik. Agar masker kain dapat berfungsi seoptimal mungkin untuk menangkal virus corona, lakukanlah langkah-langkah penggunaan masker berikut ini. Pilih masker yang sesuai dengan ukuran wajah dan dapat menutup mulut, hidung, dan dagu. Cuci tangan sebelum mengenakan masker. Lalu, kenakan masker pada wajah dan selipkan talinya di belakang telinga atau ikat tali masker di belakang kepala dengan erat agar masker tidak longgar. Hindari menyentuh masker kain saat sedang dipakai. Jika ingin memperbaiki posisi masker kain yang berubah atau longgar, cuci tangan terlebih dahulu sebelum menyentuh masker. Setelah selesai digunakan, lepaskan masker kain dengan hanya menyentuh tali pengait atau pengikatnya. Lalu, segera cuci masker kain dengan air bersih dan deterjen atau rebus masker di air mendidih. Segera ganti masker kain apabila sudah robek atau rusak. Masker kain memang tidak sepenuhnya efektif melindungi diri dari virus corona. Ingat, ukuran virus sangat kecil, sehingga masih mungkin menembus pori-pori masker. Namun, mengenakan masker kain bila tidak tersedia masker sekali pakai, setidaknya dapat menurunkan risiko tertular virus corona. Dengan catatan, masker kain dipakai dengan benar, serta dibarengi upaya pencegahan lainnya. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.